piye carane mbuktekno kalau toh Mi'raj itu benar-benar terjadi. Ngeten. Khusus kami bahas Mi'raj, Pak. Di situ menerangkan bahwasanya ruh Kanjeng Nabi niki, bahwasanya Kanjeng Nabi ikut tinggalkan alam dunia. Alam dunia. Naik sampai Sidratul Muntaha. Sebelumnya itu di situ seluruh akses lantaran apa yang disebut buraq, apa yang disebut malaikat Jibril, semuanya itu udah kandas sampai di situ, artinya berhenti sampai di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kami akan menyajikan sebuah tausiah dari Kiai Haji Mukhlason Rosyid dari Mojokerto. Marilah kita sama-sama menyimak dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh beliau. Semoga Kiai Haji Mukhlason Rosyid senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan umur yang panjang sehingga dapat selalu membimbing kita semua ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dalu niki kita isih dikersakake Allah saged pinanggih, saged kekampalan dalam rangka ngaji rutin di di wilayah Jogja dan sekitarnya. Untuk malam hari ini kita akan membuka apa maksud maksuduhu fil mi'raji Rasulillah. Apa maksud Gusti Allah itu mengadakan acara Isra Mi'raj, atau bahasanya mengapa Rasulullah itu diperintahkan Allah untuk menghadap. Mungkin secara umum telah kita ketahui pada golongan am untuk menerima sholat 5, lah itu toh kebanyakan ning dindi ngoten. Di mana-mana aku yakin itu perintah sholat. Ngoten ya. Pun biar kita memahami lebih ke dalam tentang maksudnya mengapa Rasulullah diperintahkan menghadap. Akan tetapi kula takon dateng panjenengan, Kanjeng Nabi wekdal menghadap niku beliaunya itu sudah meninggal apa belum? Belum. Dereng. Artinya itu menunjukkan bahwasannya kita sebagai manusia wajib menghadap terlebih dulu sebelum datangnya kematian. Ini Allah terangkan dalam surah Az-Zumar 54, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayyatiyakumul adzab. Sebelum datangnya kematian itu diperintahkan kita untuk menghadap Allah. Loh niki. Menurut ayat itu, jikalau ini tidak segera dilaksanakan, sumala tunsorun, jikalau ketututan, apa bahasanya ketututan, kedahuluan meninggal, maka sumala tunsorun, Allah tidak akan memberikan pertolongannya. Berarti gini,
orang naza, orang meninggal itu sesuatu kejadian yang tidak akan pernah bisa siapapun itu menolong kecuali Allah. Berarti satu kejadian yang ekstrim, lepasnya nyawa dari raga, ekstrim. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, terkait masalah Isra dan Mi'raj itu ada dua perjalanan. Jenengan mboten ngantuk apa? Nek ngantuk nggih tilem, Pak. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa disebut Isra. Minal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul alim was-sami'ul basir wa huwa ila sidratul muntaha mustawa disebut Mi'raj. Kita akan memahami terkait dua perjalanan ini. Dua perjalanan. Pertama adalah Isra, itu perjalanan jasmaniah jenengan. Dalam hal apapun, dalam hal al-imtithalu bil ma'ruf atau al-imtithalu bil awamir wajtinabun nawahi, menjalankan jasad ini atas apa di dalam agama itu diperintahkan dan meninggalkan apa dalam agama itu dilarang. Sehingga di dalam tubuh agama Islam dikenal ibadatul mahdoh wa ghairu mahdoh, murni dan tidak murni. Ini perjalanan jasmaniah. Kita merujuk kepada surah Al-Isra ayat 1, subhanalladzi asra. Di sini ada kalimah asra. Niki, Pak. Dialah Tuhan yang memperjalankan. Artinya apa? Setingkat Kanjeng Nabi dan beliau sebagai Rasul aja tidak merasa dia bisa berjalan sendiri. Ini pendidikan kepada tauhid segenap umat manusia, bahwasanya jangan pernah kamu merasa bisa melakukan hal apapun. Jangan, hal apapun tanpa kecuali loh. Justru kita harus merasa perjalanan itu ada sang pengendali. Ada yang mengendalikan, ada yang memperjalankan. Itulah Allah Subhanahu. Iki jasmani. Kados menjenengan kesini tadi. Mestinya kita tadi ketika awal berangkat mau ke sini, dalam hati itu sudah sambung menyang Gustine, bahwasanya kita bisanya berjalan sampai di tempat itu karena diperjalankan oleh, maksudnya Isra itu di situ.
dari masjid ke masjid. Berarti sholat sudah ada? Sudah. Hakikat loh, bukan syarek. Kalau tidak ada, mengapa harus ada masjid? Masa sih pada waktu itu masjid itu dibuat judi? Halo, boten. Dibuat menyembah Allah. Jadi perintah sholat itu yang dimaksud 5 waktu itu sebetulnya sudah ada. Nah maksudnya Isra bagaimana? Ya perjalanan ruh jasmaniyah jenengan dalam segala hal apapun di dunia ini laksanakan. Nah Mi'raj ini loh, proses perjalanan dari Masjidil Aqsa sampai Mustawa. Niki pundi? Niki pun meninggalkan alam dunia, Pak. Sudah meninggalkan alam dunia dan tidak ada kaitannya dengan fisik. Lah khusus baginda Rasul ini Mi'rajnya ini kilani, ada 2 pendapat. Pertama pendapatnya itu biruhin faqat, ruhnya saja, seperti kita waktu sholat ruh sampean aja yang ketemu Allah, artinya hanya ruh yang bisa tinggalkan alam dunia karena jasad tidak punya sayap, dikong terbang boten saged, menek loteng, menek wuwung atau menek genteng cari ondo nggih mboten nggih, karena nggak punya sayap. Beda Pak kalau kupu-kupu bur ngoten tok, karena punya sayap. Itu pendapat pertama biruhin faqat, ruhnya saja ke mustawa, Sidratul Muntaha mustawa. Tapi pendapat yang kedua ma'a jasadihi, yusak jasate, dengan bentuk adanya buruk. Nah berhubung manusia nggak punya sayap Kanjeng Nabi, maka dikasihlah buruk. Niki kan cerita-cerita yang kita tidak pernah tahu. Lah ngoten nggih? Nggak pernah menyaksikan sendiri. Terus kira-kira jenengan percaya enggak? Lho karo wis ngoten mawon, walaupun kuwi gak harus yang penting percaya wis ngono. Ya orang itu jangan dipaksa gitu. Sebab orang ini betul mesti Pak Bu, kadang-kadang orang itu hanya cerita, alah mah cerita padha gak ero wis sing nyeritani ya gak ero ngono. Dipercaya tekon ndai. Kan gitu ya tak? Ada orang yang seperti itu dan berprinsip seperti itu, ya jangan disalahkan. Jangan. Kecuali tahu sendiri, nah itu wis gak iso digoyang iman yang seperti itu. Jenengan takok, jare sapa Kanjeng Nabi nu Pak Bulog? Jare si A. Wong si A niku kiai. Saiki kiai takonono jare sapa? Jare si B. Si B takono si C dan seterusnya. Semua tembung jari katanya. Lah ngoten nggih? Loh, saya itu sangat menghormati Pak pendapat orang lain ataupun iktikadnya orang lain. Ada orang yang beriktikad itu gini, aku tidak akan percaya kalau yang menceritakan aku itu orangnya tidak pernah membukti, dan atau ada orang kalau aku tidak membuktikan sendiri saya tidak percaya. Ada seperti itu Pak, dan itu saya hormati dan saya dukung. Karena apa? Karena beliau itu pengen iman yang sesungguhnya. Tapi ada Pak orang itu wis babah, salah gak salah, ya gak melok cerita,
sing penting aku yakin terjadi. Padahal mboten ngertos. Dan ngeten lemah, sak lemah-lemah iman, Pak. Menurut kami loh ya. Sak lemah-lemah iman. Nah, terus pertanyaannya, apakah Mi'raj itu bisa dibuktikan? Yang terhadap Kanjeng Nabi bisa. Bisa. Lah maksudku loh, kalau toh bisa, mengapa kita hanya cukup berhenti iman katanya? Loh ngoten. Harus dibuktikan. Terus piye carane mbuktekne? Sebab gini, Pak, kalau namanya wahyu, ya dah, kebenarannya itu tidak bisa dibantah, maka wahyu itu wajib bisa dibuktikan. Piye carane mbuktekno kalau toh Mi'raj itu benar-benar terjadi? Ngeten. Khusus kami bahas Mi'raj, Pak. Di situ menerangkan bahwasanya ruh Kanjeng Nabi niki, bahwasanya Kanjeng Nabi ikut tinggalkan alam dunia. Alam dunia. Naik sampai Sidratul Muntaha. Sebelumnya itu di situ seluruh akses, lantaran, apa yang disebut buraq, apa yang disebut malaikat Jibril, semuanya itu udah kandas sampai di situ. Artinya berhenti sampai di situ. Kita pahamkan apa sih sidrah itu? Sidratul Muntaha. Apa Sidratul Muntaha itu maksudnya? Sidrah adalah bisa diartikan pohon bidara. Muntaha pucuk. Artinya apa? Ujung alam dunia itu disebut Sidratul Muntaha. Sidrah. Boleh kalau kita bicara alam yang sudah tidak ada energi, alam yang sudah tidak ada energi, alam hampa ini namanya apa? Ruang hampa. Jenengan kayak ambekan niku lho napa niku? Ya niku batasnya alam dunia. Disebut sidrah. Akses lantaran atau buraq, malaikat tadi berhenti di situ. Atau boleh saya katakan sidrah itu adalah satu kesadaran muntaha yang notok, kesadaran yang mutlak bahwasanya kita gak wujud, berarti alam fana. Di situ masuk ke namanya mustawa. Mustawa itu kalau boleh kami katakan sama dengan alam musyahadah. Mustawa sama dengan musyahadah. Atau alam kelanggengan, alam bakok, atau saya artikan alam sudah tidak ada siapa-siapa kecuali aku Allah. Pripun prosesnya? Gini, Pak. Kita diwajibkan suluk. Bahasa Mi'raj adalah suluk. Tapi sebelum jenengan suluk harus dimodali dengan sesuatu yang sesuatu itu menjadikan hati sampean kali kula tidak mundur ke belakang,
maju ke depan terus. Artinya perjalanan. Apakah suluk adalah proses hati seorang manusia yang sudah ada satu keinginan untuk mendekat dan bertemu Allah. Syaratnya wajib si hamba ini hatinya meninggalkan kesenangan dunia. Kalau enggak jamin mboten saged. Urusan caranya hati Anda ada keinginan untuk mendekat dan bertemu Allah supaya meninggalkan kesenangan dunia, apakah ini hanya sekedar secara ruhaniah saja ataukah sak jasmaniahnya, terserah. Saya tidak memerintahkan jenengan sak jasate tinggalan dunia itu, ndak. Untuk meninggalkan kesenangan hati, yastahibbunal hayatad dunya, boleh di sini biruhin faqat, ruhnya saja, dan atau sekalian sak jasate, monggo. Kalau biruhin saja bagaimana? Ruhnya saja. Gini, tetap Pak, kondisi sampean ini bersama jasad ini dengan istri, suami, anak, kerjaan, seperti biasanya itulah apa aktivitas sampean. Diletakkan Allah jadi petani, ya tetap di petani, pedagang, ya tetap pedagang. Apa pejabat, ya tetap sesuai dengan porsinya masing-masing. Tapi hati sampean harus solo di tengah-tengah itu, meninggalkan yakfur bitaghuti, meninggalkan apa kesenangan kehidupan dunia itu dalam rangka wayu'min billah, mendekat lan ketemu apa yo iso dijajal mawon. Terus yang terpenting jenengan wajib membawa syarat supaya tidak mudah sampai kali kula terkontaminasi dengan kesenangan kehidupan dunia yang bersama kita. Sistemnya jenengan wajib jadi ikan yang hidup di air keruh, tapi mata sampean tidak pernah kelilipan. Napa kelilipan ya? Halo? Bahasa Indonesia kelilipan. Dalam? Sing S21 itu. Apa? Kemasukan debu itu namanya kelilip. Ikan yang hidup di air keruh ini kan melek ya. Ini gak melek gak mungkin dia akan tahu jalan, tapi dia mengapa kok gak kelilipan? Hal-hal yang tidak masuk akal terkadang juga terjadi pada diri kita. Dan atau jadilah ikan yang hidup di air asin, dan air garam itu tidak mengkontaminasi terhadap tubuhnya. Ikan di laut itu Pak Bu, kan nggak terasa asin toh? Enggak. Sebab apa? Sebab ikannya hidup. Lah kalau ikan tahu, ikan tempe mati toh niku, jenengan sampean uyai titik digoreng meneh piye rasane? Berarti kuncinya apa? Hidup. Kok ikan tahu, ikan tempe itu hidup, yang mboten asin. Dan atau ikan yang hidup di laut kita angkat dulu, kita matikan dulu, terus kita cemplungkan lagi, pasti asin.
Jadi ikan asin di pasar-pasar itu Bu, itu kan asin ikan laut, bukan dari laut hidup-hidup diangkat terus dibawa ke pasar jadi ikan asin, mboten wonten prosesi. Termasuk kula pelakune kan. Nate kula nderekake ngoten. Napa ternyata ikan-ikan yang di laut itu kita tangkap, kita jaring, kita matikan dulu. Di atas kapal nanti akan mati dulu. Terus nanti diuyahi. Anggit sampean apa dipepe diuyahi. Kita ambilkan garam lagi kita uyahi. Bukan dari air laut kita tangkap langsung kita bawa ke pasar, kita pepe, kita bawa ke pasar, tidak kita uyahi, enggak. Kita ada proses namanya kasih garam dulu. Akhirnya menjadi ikan asin. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Jenengan wajib kalau melakukan khalwat suluk yang seperti ini memakai sistem ikan yang hidup di air tawar yang airnya keruh. Tapi dia tidak terkontaminasi dengan matanya dengan debu atau kotoran. Bahkan ada loh Pak Bu, ikan lele itu ya di lumpur, tidak di air, di lumpur ada. Dan atau kita ngambil filosofi ikan yang hidup di tengah lautan itu mengapa tubuhnya tidak terasa asin? Jawabannya adalah karena ikannya hidup. Sekarang dikembalikan pada kita, wajib hati sampean iku hidup. Hati sampean tergolong hati yang mati, maka wis pasti Pak terkontaminasi kita itu dengan keindahan, kesenangan apa yang ada di alam mulki atau alam dunia ini. Itu pasti. Surat Ibrahim Allah katakan yastahibbunal hayatad dunya alal akhirah. Jenengan kali kula niki dipaksa oleh nafsu untuk mensenangi, mensukai keindahan alam dunia ini, kenikmatan alam dunia. Kalau kita sudah kejebak di situ alal akhirah, ini akan menjadi hati yang mati atau lupa terhadap alam akhirat, lupa terhadap alam malakut, karena kita terbuai dengan alam maliki. Alam maliki alam dunia, alam malakut adalah alam akhirat. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, terus piye carane jadi hati yang hidup? Nah niki bagaimana, apa syarat sampan kali kula biar hati tidak mudah terkontaminasi dengan pengaruh-pengaruh dunia? Karena kita secara fisik campur dan jadi satu, gembul dengan alam dunia. Kecuali Pak sistem cara yang kedua, sak jasadnya jenengan ini sudah tinggalkan kemolekan alam dunia. Kecuali ini bah mudah niki pewenak, garwa ya wis gak duwe, anak ya wis ra duwe, wis gak ngereken apapun persoalan hiruk pikuknya alam dunia kita tinggalkan. Akhirnya gembul monyet nang alas ya. Tinggalkan seluruh pergaulan kita dengan alam mulki manusia niki, jasad niki pun tinggalkan. Atau kita ngasingkan diri di tengah hutan, di tengah sawah, nggak pulang-pulang, udah di situ. Niki biasanya biyen Pak, kula nate wonten sing nyeritani
jenengane umpomo pengen belajar ngelmu panglimunan welut putih jarene wong Jawa, kudu mencari tempat yang tidak disobo orang. Apa disobo itu, Pak? Ditempati atau diparani sambangi orang. Berarti ya mungkin nggih di tengah hutan atau di oro-oro di gua mungkin. Ngoten. Karena apa? Karena dia tidak akan bisa dilihat manusia itu seperti itu, dia harus mengasingkan diri pun. Itu nggak penting. Duh, sistem yang seperti ini itu bukan berarti salah. Karena beliau berpendapat kalau saya masih campur dengan anak, dengan suami, dengan istri, dengan kemolekan dunia, hatiku kena pengaruh. Akhirnya mengambil hukum ngati-ngati atau hukum wirai, tinggalkanlah seluruh pergaulan, persoalan, urusan dunia. Akhirnya akibatnya apa? Negatif niki, Pak. Orang akan berpikir, lah iya kelason iku ajarane apa ya? Dhisik iku sapa musala masjid. Lah sekarang kok moro ninggalno donya ning tengah sawah gak gembul orang, ya wis iku sesat iku. Lah ngoten nggih umume ngoten. Masalahnya orang tidak tahu dia sholat atau ndak, dia hubungan hablum minan nas juga tidak, sudah dianggap orang awam ini enggak bener. Biasanya gitu. Resikonya cuma itu, Pak. Tapi jika jenengan memakai cara yang pertama, biruhin fakot, ini orang banyak tidak mengerti kalau jenengan iki estu suluk di tengah-tengah kerja. Lah napa modale sampean biar tidak gampang mudah terkontaminasi dengan kehidupan dunia ini, padahal jasmania tengah-tengah kehidupan dunia gini. Wadhkur isma rabbika bukratan wa asila. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran fasabbihuhu bukratan wa asila. Niki langsung Gusti Allah merintahno terhadap Kanjeng Nabi, Pak. Dalam surat Al-Insan ayat 25, dalam surat Al-Ahzab ini memerintahkan terhadap kita ayat 41 dan 42. Muhammad dalem Gusti, baik siang maupun malam, terus hatimu itu jangan kering dari zikir padaku. Piye, Pak? Berat toh? Asalnya gitu. Asalnya kita berat, Pak. Setiap napas itu wajib untuk berzikir. Memang berat awalnya, Pak. Tapi nantilah sampean rasakan sendiri. Anda nggak bisa melepas zikir itu walaupun sedetik mboten saged. Kalau sudah terbiasa, bahkan Pak mohon maaf, sampai jikalau kasaf ini dibuka oleh Allah, maka sampai melihat meja, melihat kursi, melihat apapun, berzikir semuanya itu. Wah, nek ngene ekstrim. Nggih, zikir inilah akses buruk untuk jenengan. Niki buruk untuk jenengan bisa sampai pada Allah. Lah, zikir yang dimaksud di sini tidak cukup jenengan itu hanya zikir sir aja nggak cukup. Betul cukup. Walaupun ayatnya wadhkur isma rabbik, sebutlah Muhammad dengan nama Tuhanmu, bukratan wa asila, baik waktu siang maupun
malam. Waktu cuma ada dua, siang dan malam. Siang dan malam. Terbitnya matahari dan setelah terbitnya matahari tenggelam matahari disebut malam. Bapak Ibu, terus apa kelanjutannya dzikir yang dimaksud supaya betul-betul jenengan itu bisa sampai mustawah, bisa sampai ke alam musyahadah, bisa sampai ke alam kelanggengan, atau boleh saya katakan bisa ke alam akhirat. Mohon maaf, dan ini pun teladan Kanjeng Nabi beliau lakukan dan beliau contohkan terhadap kita sebagai umatnya. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhirah. Apa? Jenengan wajib pertama adalah ada keinginan untuk mendekat dan bertemu Allah dan masuk di dalam alam akhirat wal yaumal akhirah. Lah kuncinya wa dzakarallaha katsiran. Inilah kuncinya. Berarti buroke. Apa? Zikir yang kedua adalah yang kami maksud wa huwa adzikru bisiril asrar. Zikir yang sudah tidak lagi menyebut nama. Itulah zikir kesadaran. Zikir yang menghantarkan ruhaniyah bisa mencapai kesadaran sidroh, kesadaran muntaha yang mutlak. Itulah Pak alam fana. Dan itulah zikir di mana hati sampan pertama wajib su'aul basiroh atau merasakan kehadiran Allah. Su'aul basiroh ainul basiroh. Yang ketiga hakul basiroh. Ainul basiroh maksudnya adalah hati ini dibekali Allah rasa. Harus kita fungsikan rasa ini dengan bentuk meyakini, merasakan kehadiran wujudnya Allah hidup itu dalam diri kita sebagai isim fa'il, sebagai sang pelaku penggerak sampan kali kula. Dalile huwal awwalu wal akhiru wal dhahiru wal batin. Al-Hadid ayat 3 atau Al-Asaf ayat 96. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan dialah yang menciptakan kita manusia dan dialah yang menggerakkan kita semua manusia. As-Saff ayat 96. Bon. Berarti inilah fungsinya rasa, fungsinya iman yang nanti akan menjadi ihsan itu di sini. Berarti jenengan harus hati merasakan kehadiran wujudnya Allah, yaitu hidup di dalam diri sebagai pelaku apapun. Jadi gak cukup hati mengucapkan Allah setiap napas, tapi hati wajib menyadari, merasakan bahwasannya segala hal itu Allah yang melakukan. Dalil yang kedua mengatakan bahwasannya kita itu tidak punya daya upaya apapun untuk melakukan apapun, untuk bisa kekuatan apapun kecuali dari Allah semata. La haula wala quwata illa billah. Kalau ini sudah diasah terus, berarti ruhaniyah telah menumpai buruk untuk menuju dan bertemu Allah. Ini buruk. Ini berarti jenengan disebut salik. Ada 3 proses seseorang itu untuk bisa sampai pada Allah. Pertama disebut ngabid,
yang kedua salik, yang ketiga wasil. Abid iku orang golongan am kita ini hanya berjalan isra' tok, hanya berjalan ibadah jasmaniah saja, syariat aja, tapi tidak mau mengindahkan ruhaniyah kita. Akhirnya ketika sholat hati kita ingat siapa? Yes, itu wes wajar wisan, yes memang begitu. Kalau disebut salik, orang yang rohaniyahnya sudah ada perjalanan untuk menuju Allah. Kalau wasil sudah sampai, sudah ketemu Allah, itu wasil. Bapak Ibu, ketika jenengan ini sudah bisa merasakan kehadiran Allah dan meyakini semua apapun yang terjadi pada diri kita, sang penggerak itu adalah Allah, maka Anda ini berarti sudah berjalan di pos su'aul basirah. Pun. Atau boleh dikatakan dalam kitab hikam itu jenengan iki golongan orang muqarrabin, golongan yang sudah merasa Allah itu dekat tapi belum bertemu, belum. Dan ini proses kita memang. Berhubung itu terus menerus tidak berhenti Anda berjalan untuk menuju satu tempat, maka Allah akan memasukkan kita di pos yang kedua di dzikir sirul asr, yaitu ngainul basirah. Niki ngainul basirah iki. Apa ngainul basirah? Nur makrifat itu Allah nyalakan. Sing maksud tujuannya adalah untuk mengusir seluruh sakliyane Allah yang ada di dalam hati sampean, termasuk keakuan jenengan. Aku sing ini, aku sing ngunu. Jenengan rasa sing muncul iman itu merasa diri kita yang melakukan, itulah diusir Allah. Apa yang jenengan cintai tadi, Mbak Desi, di dalam jero hati hilang. Untung durung mlebu Pak ya, untung durung mlebu. Memang sebagai apa toh, idola lan beda malih nggih ya. Idola di dalam film Pak, ngoten, di dalam napa jenenge artis, mboten ada keinginan untuk sing aneh-aneh, mboten. Idola. Lah ora apa-apa to ngidolakno. Ora ketemu ya ora apa-apa, ngoten. Lah, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, ini nanti akan Allah hilangkan. Atau hati kita tresno dengan jabatan, gila dengan jabatan, hilang. Hati kita ada cinta terhadap Allah lewat, mohon maaf, biasanya kita itu suka namanya akses ya, aset-aset, ngumpulno aset. Wis sawuka hati iki, wis sesuk kanggo anak putu, ngene ya. Wis biasa toh, dan itu pun ya enggak salah buat kita sebagai manusia. Itu bentuk kasih sayangnya kita pada anak, pada cucu lah, ngeten nggih, ora apa-apa. Cuman kesenangan yang ada di situ hati itu pasti Allah hilangkan. Pasti Pak, hilangkan semuanya. Dengan maksud apa? Dengan maksud cinta sampean kali kula betul-betul murni tanpa kecampuran apapun. Sehingga al-kaunu minal mukawwanat iku zulmatun. Makhluk dari beberapa makhluk itu disebut makhluk Pak Pau. Iku zulmah, sebetulnya itulah yang menggelapkan hatimu. Padahal wahua atau wahum iku ngadamun, ora ono. Dikatakan menggelapkan itu karena apa? Karena cinta kita
tertutup oleh cinta kita pada Allah, tertutup oleh cinta kita terhadap selain Allah. Inilah yang kumaksud menggelapkan. Al-kaunu minal mukawwanat ay adamun, artinya sebetulnya itu enggak ada. Berhubung kita ada-adakan sendiri, justru itu akan menjadi bumerang bagi kita, yaitu menutupi hati kita. Semua ini akan Allah hapus, dan kesadaran disitulah Anda akan muncul. Kalau selain Allah itu tidak wujud aslinya, kesadaran bahwasanya selain Allah itu tidak wujud, tatkala jenengan iku sudah di posisi diletakkan Allah di ainul basirah atau alam fana, baru Pak. Jadi alam fana itu alam yang sudah tidak ada siapa-siapa kecuali Allah. Ini bersamaan dengan datangnya ain atau nur makrifat. Saged dipaham nggih runtutane wau? Oke, kula lanjut. Kalau jenengan sudah di posisi itu, tak jamin gendeng sampean. Wis tak jamin gendeng, tak jamin gila. Bapak Ibu tak jamin jadab. Cuman jadabe iku biruhin fakot au ma'a aklihi, terserah Allah. Jadab iku apa to Pak? Jadab niku ditariknya ruhaniyah sampean kali kula niki ning singgasana Allah, ditariknya ruh dari alam mulki, alam dunya ke alam akhirat. Iki saakali apa ora? Iku urusan Allah. Kalau saakale ya siap-siap Pak jenengan iki wis gak ngerti anak, gak ngerti bojo, gak ngerti penggawean, laksana orang tidur yang tidak bermimpi, ya seperti itu. Atau bahasa nyun sewu nggih, mi'raj itu atau fana itu bahasa ngeten, tak laksana niki jeruk niku kan wonten meja nggih, wonten meja. Jeruk niki wis anggap jeruk mek sitok, tak singit niki. Tak singit no, anggap aja jeruk ini hanya ada di meja. Sampean pundut Pak, tolong Pak. Lah, sampean dahar Pak. Laksana seperti itu. Pertanyaannya, jeruk itu berangkat sendiri napa mboten? Mboten nggih? Berjalannya jeruk karena dijalankan oleh seseorang. Inilah maksud subhanalladzi asra, subhana maha suci sapa alladzi, dat yang maha suci asra kang nglakokake sapa ladzi bingabdihi kelawan kawulane alladzi lailan ing dalem waktu wengi. Berarti baik jasmaniah atau rohaniah beliau Rasul itu tidak bisa berjalan sendiri, olehnya berjalan sebab ada yang itu tadi langsung dicabut, ditarik, itulah namanya jadab. Dadi ini meja niki gong lewang-lewang ora ana apa-apa pun mboten enten pun. Artinya apa? Jenengan iki persis tiang tidur. Wong tidur niku saged ingat dirinya mboten? Mboten. Istrinya ya enggak tahu di pinggirnya tadinya itu sebelum tertidur itu omong-omongan. Mbuh duka ngrembug apa. Nek pun angop wis
anu ya pun ngantuk, monggo sare langsung donga. Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Lho mati toh? Mati. Yes ngene iki. Jenengan iki ditarik Allah, tinggalkan alam dunia. Kadang-kadang loh nyun sewu, sampean mungkin pernah terjadi. Enak-enak pun proses ngantuk, proses tilem, jenggirat nggak lah. Lah, inilah naza sebetulnya itu. Itulah naza. Berarti orang tidur itu belajar mati. Orang tidur itu nggak ada jaminan untuk bisa bangun, Pak Bu. Nggak ada. Dialah yang menghidupkanmu dan yang mematikanmu dan menghidupkan kamu lagi untuk dikumpulkan dalam satu tempat. Ayo, tapi aja wedi ambek turu. Wong iku latihan kok. Lho wonten Pak tiyang sing wedi ambek tilem niku wedi. Wonten. Dadi gak wani turu. Wedi gak iso tangi. Wonten model tiyang niku wonten. Bapak Ibu, kalau sudah terjadi jadab seperti itu, urusan jadab itu apakah ruhnya saja, apakah seakalnya ditarik oleh Allah, itu bukan urusan kita. Dan kita tidak bisa memilih. Kita hanya wa aslimu lahu. Ketika kita proses su'aul basiroh, kita pasrah datang Gusti Allah. Kalau sudah ainul basiroh, nur makrifat dinyalakan, otomatis jenengan fana. Selain Allah dalam hati sampean itu sudah tidak ada kecuali Allah, maka cocoklah, sesuailah dengan ayat yang Allah katakan, la taj'alu ma'allahi ilahan akhara. Hei hambaku, ning jero dodomu ojo ono sakliyane aku. Dalam hal apapun. Akhirnya muncullah hakul basirah, menyatakan kebenaran yang sebenar-benarnya. Aku iki aku iki Allah, innani sak temene ingsun, ana ya ingsun iku Allahu Gusti Allah, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali aku, fa'budni, oleh karena itu sembahlah aku, wa aqimis shalah lidzikri, oleh karenanya tegakkanlah sholat semata-mata hanya mengingat aku. Jadi sing bilang aku sinten? Allah, bukan makhluk, karena makhluk kan mesti ada. Gini kilo Pak mustawa, gini kilo Pak sing disebut si salik sudah menjadi golongan wasil, yaitu golongan kekasih Allah, disebut orang yang sudah makrifat pada Allah pun berarti ketemu. Lakukanlah ini sebelum jenengan kali kula iku meninggalkan dunia, sekalipun hanya satu kali. Makanya di dalam Quran yang menceritakan tentang Isra Mi'raj ketemu Allah cuman satu kali. Kanjeng Nabi Mi'raj itu cuman satu. Maksudnya apa? Inilah yang dimaksud jenengan wis lah. Walaupun sepisan naik kuning dunya kudu iso ketemu Gusti Allah. Walaupun pisan, tapi gak mungkin. Gak mungkin jenengan wis pernah ketemu, gak mungkin jenengan gak ingin ketemu terus. Telek ketemu terus. Jenengan ning kono dikatakan as-sholatu mi'rajul mukminin. Oke, lewat sholat inilah jadikan sebagai alatmu untuk bisa bertemu Allah. Caranya kalau wau, ya toh. Jenengan wis ketemu pisan, ya Allah. Wis gak mungkin sampean iku mung ketemu pisan, mboten mungkin. Mboten mungkin, walaupun ayatnya mengatakan bahwasanya ini hanya terjadi pada diri Rasul hanya satu kali di dunia. Itu sebetulnya artinya minimal lah Anda itu di dunia itu hanya satu.
Tapi gak mungkin Anda wis kadung ketemu enak ninggalkan enak, itu tadi gak mungkin Pak Bu. Nyun sewu, sinten mriki sing suka duren? Ngajung wonten. Oke, tak cukupno. Sipan cukupno. Ini sor. Ah iku. Nah, enggak sing ana wadahe, ana wadahe. Ini sor, ini sor. Oh iya iki wis aja. Ah wis. Krana sing ngacung wong lanang, takene wong lanang. Niki Pak, Amit nyun sewu. Loh, jenengan nek pun suka niku, Amit niki ibuke. Monggo, ayo. Kula yakin sampean madosi tunggale. Kalau madosi tunggal, gak mungkin jenengan itu kadung lu rasane enak terus sampai tinggal, mboten. Ingat, kehidupan yang kekal, kenikmatan yang abadi hanyalah bertemu Allah. Surat Ar-Ra'd ayat 28, walladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Kenikmatan, kebahagiaan, kejenjeman hati yang abadi hanya satu, bertemu Allah. Bertemu Allah. Berhubung Isra dan Mi'raj ini membahas pertemuan terhadap Allah, siapapun, jangankan Kanjeng Nabi, kita apabila bisa merasakan pertemuan itu pasti akan ingin terus bertemu. Wis ngeten mawon. Ning hikam sampun diterangaken ngeten. Sapa wonge waktu salat iso nikmati manis dan lezatnya salat, pasti dia akan terus salat. Mengapa ada manis dan nikmatnya salat? Karena bertemu Allah. Sama jenengan misalnya iso ketemu Allah mudai lewat macul nih leh. Aku yakin jenengan iki akan terus pingin macul. Tergantung jenengan iki lewat mana. Sakerson jenengan intine mek ngeten. Orang kalau sudah bertemu Allah satu kali, aku yakin dia tidak akan mau berpisah. Dia ya napa niki? Senes. Bila aku tahu bahwa kesetiaanmu begitu dalam padaku, takkan ya terus gini lagu deh. Berhubung kita tidak tahu kalau kita itu tiap saat yang melayani itu Allah itu setia, nggak akan mungkin dia akan mengkhianati. Berhubung kita nggak tahu Pak ya, justru kitalah yang berkhianat datang Gusti dengan bentuk mencintai selain Allah. Tapi kalau tahu sampai tidak akan pernah meninggalkan Allah Pak Bu. Nah inilah Isra dan Mi'raj itu supaya jenengan itu ada greget di hati untuk melaksanakan, tinggalkan apa yang kita cintai selain Allah dalam rangka litaqarrubihi, mendekat kepadanya, waliqaihi, lan bertemu terhadapnya. Urusan jalannya monggo sak penak sampean, lewat aktivitas sholat boleh, lewat di luar aktivitas sholat juga boleh. Yang jelas di situ jenengan wajib dimodali dengan buruk. Buruknya adalah tidak ada lain untuk bisa mencapai akses tujuan kita mustawa atau alam kelanggengan, alam atau alam musyahadah adalah zikir. Sebab nopo Pak?
setelah jenengan meninggalkan alam dunia secara logika, kalau tidak membawa oksigen, alat akses, mati sampean. Estu jasad lo ya, jasad ini meninggalkan alam dunia untuk ke alam, masuk alam hampa niku. Nek boten beto oksigen, wong kita manusia ya butuh oksigen, matilah kita. Sama halnya jenengan masuk ke air tanpa membawa oksigen, nggih nyuwun sewu ora iso ambaan. Nek ora iso ambaan terus nanti mati toh. Pengen sampai iki hati yang hidup, berzikirlah terus menerus. Itulah Pak akses untuk menghidupkan rohaniah sampean kali kula supaya terus langgeng ing dalem alam kelanggengan atau alam gong lewang liwung atau alam tanpa hampa, alam hampa, alam tanpa ada oksigen. Berzikir rohaniah. Nggih Bapak Ibu, kesimpulannya malam hari ini adalah wajib kita untuk mendekat dan bertemu Allah di dunia ini dengan disebut sebagai Isra dan Mi'raj, itu wajib bagi kita pribadi masing-masing menurut pandangan ilmu tauhid. Tapi ini sampai wajibkan atau tidak terserah jenengan. Sing jelas janganlah jenengan tinggalkan alam dunia posisi jenengan belum pernah bertemu terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala.